warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kencana, selamat datang di podcast Bisaan Bincang Santai ala Kencana. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, kita bakal bahas apa sih, Bin? Kita akan bahas mengenai kupas tuntas jurusan Kencana episode keempat, yaitu akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Ainur Sabila sebagai host 1 dan rekan saya Sabna Oktaviana selaku host 2 yang kita akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Nah, di sini juga kita telah kedatangan dua narasumber kita nih. Di sini ada Ibu Depi Arisbianti SA sebagai guru juga sekaligus ketua program dari jurusan akuntansi nih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Salam siang. Ya. Baik, di sini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, ada Deli Ahira selaku siswa akuntansi SMA Kencana. Selamat siang Kang Deli. Selamat siang Bina. Baik. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab nih, kesibukan Ibu sekarang apa nih, Bu? Kesibukan ibu selain di rumah ya, di rumah pasti sibuk mengurus anak dan suami. Iya. Jadi ibu bagi-bagi tugas. Pertama sibuk di rumah, kalau disibuk di sekolah tuh sebagai guru produktif di jurusan AKL. Iya. Ngajar mata pelajaran praktikum akuntansi pemerintah sama akuntansi keuangan. Kemudian ibu juga sibuk sekarang tahun ini. Ya. Dulu ibu hanya mengajar saja. Nah, untuk tahun ini ibu diamanati menjadi kepala program studi akuntansi Kaprok jurusan akuntansi. Jadi ada dua kesibukannya kalau di sekolah, yaitu guru produktif sama kaprok juga. Kemarin juga kita waktu kemarin mau mengundang Ibu tapi Ibunya sibuk ya. Sibuk banget ya Bu ya. Jadi ada tugas dari Wakasek ya. Iya. Khususnya bikin program untuk jurusan AKL. Kemarin kan mau ujian juga. Iya. Ujian UKK ya, UKK itu. Jadi ibu mempersiapkan untuk UKK juga gitu. Sekarang ke Kang Deli nih. Kang Deli sibuk apa nih sekarang Kang? Kelas 11 ya Kang ya? Kelas 11 ya. Kalau kesibukan sih beda sama Ibu Devi ya, karena Ibu Devi sudah menikah dan punya suami. Berbeda sekali. Kalau Devi kan belum menikah, jadi kalau kesibukannya mungkin sebagai siswa pasti belajar. Yeah. Dan kebetulan di kelas 11 ini masih dalam program PKL. PKL insya Allah 1 bulan lagi sudah selesai. Paling nyusun-nyusun laporan aja gitu. Dan kalau kesibukan di rumah paling main TikTok aja sih. Wah, TikTok aja nih Kang Deli. Poin gak sih? Enggak. Gitu Oke. aja sih. Iya. Oke. Baik, kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab kita pada siang hari ini mengenai jurusan akuntansi. Baik Bu, pertama saya mau menanya dulu nih, karena ini akuntansi ya Bu, sejarah Ibu tuh gimana sih Bu bisa menjadi ketua program dan juga guru di Kencana barangkali? Oke, sejarah. Dulu ibu tidak ada niat sama sekali menjadi guru. Jadi saat ibu mau kuliah, ibu ngambilnya bukan jurusan pendidikan. Tapi kan di UPI itu ada jurusan pendidikan sama non pendidikan. Ya. Kalau non pendidikan lebih ke nantinya kerja di kantor perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Nah, ibu cita-citanya ingin menjadi nantinya kalau sudah lulus kerjanya tuh di kantor gitu, depan komputer kayak gini kan ya. Jurusannya masih jurusan akuntansi. Nah, setelah ibu lulus kuliah, ibu kerja dulu di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian pas setelah menikah, baru setelah menikah ibu resign dulu. Ibu fokus dulu di keluarga ibu. Kemudian ada niatan pengen kerja lagi. Niatan pengen kerja. Ternyata kalau setelah menikah kan keputusannya tuh tidak hanya dari ibu saja, tapi dari suami juga. Cobain jadi guru. Udah jadi guru aja, kayak gitu. Ya udah ibu cobain. Ibu juga melamar ke ibu juga masih niatan pengen kerja di perusahaan juga kan ya setelah menikah juga, tapi suami bilangnya jadi guru saja. Oke, ibu melamar searching sekolah mana
yang membuka jurusan akuntansi karena ibu kan kuliah akuntansi. Iya. Kemudian ibu pengen gitu ya kerja juga masih berhubungan sama akuntansi biar ilmunya bermanfaat, biar tidak pudar kan ya. Kalau Iya. ilmu tidak dimanfaatkan nanti lama-lama bisa lupa gitu. Makanya setelah menikah, oke ibu putuskan menjadi guru dan sampailah di sini di SMK Kencana. Tahun berapa Bu kira-kira? Ibu tahun 2017. Oh, masih 2017 masuk ke sini. Baru-baru ya Bu ya. Baru banget. Oh. Ini berubah kan ya dari fashion kantoran Iya. guru. Itu awal-awalnya menurut ibu sulit. Ada susahnya menjadi guru. Ternyata guru tuh ibu belajar lagi. Kan beda ya kalau di perusahaan mah. Kita ada program, ada ininya, ada apa? Bukan program, ada tata caranya, ada SOP-nya. Nah kalau jadi guru karena ibu nggak belajar jadi guru, karena dulu kuliahnya juga tidak ada. Kalau di pendidikan kan ada ini ya PPL ya, magang menjadi guru. Ibu kan nggak magang jadi guru, tapi magangnya di perusahaan. Ibu belajar, buka-buka lagi buku. Ibu kebagian apa sih ini mata pelajaran apa? Ibu belajar lagi. Nanti kan beda kan ya menyampaikan ke orang atau ke siswa sama kita kerja di depan komputer. Itu beda banget. Betul. Beda banget. Ya seperti itulah sejarah ibu bisa sampai ada di sini. Kalau kapro kan biasanya kalau kapro ada pergantian. Jadi ada 2 tahun sekali atau misalkan biasanya 2 tahun sekali. Tapi ada yang misalkan udah 2 tahun kemudian masih tetap orangnya. Nah ini kan ibu pergantian dari asalnya kan Bu Yani. Nah dari Bu Yani ke ibu. Jadi tiap tahunnya ada pergantian kapro. Jadi ibu nggak selamanya nanti jadi kapro. Nanti mungkin ada guru yang lain yang menggantikan gitu. Jadi bergiliran gitu. Jadi bisa merasakan tugas kapro itu seperti apa. Iya. Mau nanya lagi nih Bu, kan tadi Bu di UPI tuh non pendidikan. Ke guru tuh boleh juga ya Bu? Boleh. Kalau Boleh. untuk kemarin pas ibu masuk 2017 ibu baca-baca ya. Ya. Jadi untuk non pendidikan itu boleh masuk menjadi guru gitu. Yang pendidikan juga boleh loh, boleh masuk ke perusahaan-perusahaan ya, kerja di perusahaan, malah banyak dari yang pendidikan masuk ke perusahaan gitu. Perusahaan swasta, perusahaan negeri bisa masuk. Baik, selanjutnya mungkin Ya, pertanyaan. buat Kang Deli nih, mengenai akuntansi nih, alasan Ya. tertariknya Kang Deli masuk akuntansi itu apa ya? Atau bisa diceritain Dari awal gitu kan? Iya, betul. Sejarahnya mungkin ya. Iya, kayak sejarah. Sama mungkin sama Bu Devi, nggak ada pikiran dulu ya Bu. Kenapa bisa masuk akuntansi? Karena ya nggak ada pilihan ke akuntansi sih. Yang pertama dulu tuh kan punya teman gitu ya berunding setelah lulus SMP itu mau kemana nih gitu, mau SMA SMK. Nanya kalau SMA nanti masih bisa belajar kayak biasa-biasa nih kayak masih SMP gitu kan. Kalau anak-anak dulu mah ngomongnya gitu. Terus kalau SMK nanti bisa langsung kerja dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dan dia tuh tertarik kenapa bisa langsung kerja nanti udah SMK. Nah akhirnya masuklah SMK. Nah setelah masuk SMK dan dulu tuh kan nggak punya pikiran kalau masuk SMK ya udah sama-sama SMA gitu, nggak ada jurusan-jurusan awalnya. Cuman dikasih tau lah sama teman-teman katanya kalau di SMA tuh banyak jurusannya gini-gini ini. Waduh, pikiran lagi nih mau masuk SMA atau SMK sama tuh gitu. Dan kalau ngelihat teman-teman banyaknya masuknya otomotif. Alah, masuk otomotif dan kebetulan dia itu apa ya? Deli punya keluarga yang mana tuh dari kakek, bibi, terus kakak Deli juga ternyata masuk akuntansi dan lebih kepada manajemen, dan dia tuh emang sukanya kepada manajemen gitu. Dan Deli lihat temen Deli ada satu orang yang kayak menceritakan bahwa akuntansi gini, dan dia tuh mulai tertarik dan kata teman-teman ya udah coba aja kalaupun kamu suka, karena ya kalaupun kamu suka pasti bakal enjoy nikmatin gitu kan. Ya udah masuk akuntansi lah. Nah di situ sih ada beberapa apa ya masukan dari teman, keluarga, serta orang-orang yang penting juga sih masuk akuntansi, walaupun berlawan arah gitu ya. Kalau teman-teman laki-laki masuknya ke otomotif kan TKJ gitu kan. Coba masuk ke akuntansi gitu kan. Nah itu ngelawan arus banget gitu, tapi nggak apa lah, ini apa ya salah satu hal yang mungkin menurut Deli untuk melatih Deli juga dalam segi ya keberanian Deli gitu kan, gimananya ya udah masuk akuntansi lah. Ternyata ya udah sih nikmatin aja sama aja sih. Kang Deli SMP juga introvert katanya. Benar gak sih
Gak percaya nih. Introvert pendiam sih, introvert sih nggak terlalu introvert ya, tapi suka masih main sama laki-laki dan lain gitu kan. Kalau introvert kan suka diam di rumah gitu kan, suka baca komik dan gimana, noleng gitu kan. Enggak sih, nggak terlalu introvert, tapi emang nggak terlalu suka ngobrol sih. Kalaupun di SMA Kencana terlalu banyak bacol, terlalu ngomong, itu baru keluarnya di SMA Kencana doang sih. Karena di SMA memang nggak terlalu banyak ngomong dan sebagainya sih, cuman diem merhatiin guru. Kalaupun tanya-nanya juga ya, kalau ditanya jawab, kalau nggak nanya ya udah nggak ditanya. Ya gitu-gitu aja sih kalau SMP. Cuman ya pas SMK ya berani ngebuka semuanya gitu. Nah baru di SMA Berubah Kencana. ya? Berubahnya di SMA Semuanya. Kencana. Itu sih. Kang Banyak. Deli nih siswa yang aktif juga ya. Bisa dilihat gitu. Baru di SMA Kencana aja sih. Oke, unlimited. Mudah-mudahan sih aktifnya sampai nanti. Siap, amin, amin, Ya. amin. Kerja Selamanya. juga kadang dibutuhkan orang-orang yang aktif. Ya betul, Iya. betul Aktif banget. di organisasi, aktif. Nah itu di- juga sih salah satu faktor kenapa Iya. dia bisa berubah tuh, karena emang beberapa hal yang harus membuat dia berubah tuh karena faktor itu, karena sekolah juga, karena pekerjaan juga kan harus ada seorang yang interaktif, aktif terhadap pekerjaannya. Nah itu salah satu faktornya. Oke, wah luar biasa sekali Iya. ya. Baik, Iya. pertanyaan selanjutnya. Tadi nih bukan ibu itu sebagai ketua program nih di jurusan akuntansi. Apakah ada tantangan nggak ibu selama menjadi ketua program? Tantangan, karena baru ya, tantangannya banyak. Iya. Belum coba baru dia. Karena ibu juga bukan dari pendidikan, terus kan banyak ada apa kayak administrasi kepala program studi, ternyata harus bikin ini bikin itu gitu. Dari situ ibu kurang paham, cuman ibu mempelajari terus diarahkan juga kan ya, diarahkan sama kurikulum juga, sama Pak Fikri harus seperti ini. Nah awal-awalnya kurang paham, tapi kesini ya alhamdulillah enjoy aja tadi. Jadi sebenarnya dijalani. Kita tuh jangan takut dulu gitu, Jangan jangan takut takut mencoba, benar mencoba, harus yuk terjun dulu aja nanti untuk perihal kenapanya seperti apanya pas berjalan saja seperti itu. Itu paling Hasilnya tantangannya paling kalau kaprok bikin program ya, program jurusan harus seperti apa gitu, biar sesuaiin zaman sama zaman sekarang kan, ya sekarang dunia digital kan. Sekarang juga di SMK Kencana masuk cyber kan, cyber lebih ke digital. Apa sih hubungannya sama akuntansi? Nah itu kadang kan banyak yang memang nyambung sama akuntansi ya disambung-sambungin aja gitu. Apa salahnya kita bergandengan lah, yuk bersamaan gitu. Kolaborasi. Akuntansi kan di sini mempelajari tentang laporan keuangan ya, membuat laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah digitalnya juga kan akuntansi juga ada mayopnya kalau di sekolah ya, aplikasi accountingnya, tapi di perusahaan tuh beda-beda, tidak hanya mayop, berbagai macam aplikasi. Nanti kita juga kalau misalkan kalian nih jurusan akuntansi terus kuliah jurusan akuntansi lagi, kerja nyambung ke bagian akuntansi lagi, nanti di perusahaan juga belajar lagi kita tuh. Iya. Dasarnya aja, dasar dari akuntansi kita tuh harus tahu seperti apa, nanti kesananya kita bisa belajar. Memperdalam ya bu. Iya, soalnya kan beda-beda di aplikasinya. Ibu juga beberapa kali pindah ke perusahaan di bagian akuntansinya ya, itu beda-beda tiap perusahaan, tapi sama dasarnya kayak jurnalnya itu seperti itu, entry datanya seperti itu. Nah paling seperti itu nanti. Oke, baik. Jadi berhubungan sama kaprok ya, bagaimana kita sebagai kaprok bisa membuat program untuk siswa yang siap kerja gitu. Ngomongin soal akuntansi nih ya. Nah, apa sih arti akuntansi sendiri menurut Kang Deli sebagai siswa Arti akuntansi gitu ya. ya? Dalam artian Kang Deli nih dalam. Arti akuntansi ya, akuntansi kan AKL ya, akuntansi keuangan lembaga gitu. Itu artinya. Enggak, singkatan itu kepanjangan. Oh panjangan. Definisi gitu, definisi ya. Akuntansi nggak jauh dari mengurus tentang keuangan kan ya, akuntansi. Iya. Arti akuntansi. Tapi lain dari itu menurut Deli sendiri arti akuntansi apa ya, lebih kepada manajemennya sih. Kan akuntansi itu beda ya, kalau di Kencana kan ada TKJ, TKP, BDP dan AKL. Nah menurut Deli
perbedaan sendiri akuntansi dari jurusan-jurusan lain karena manajemennya. Yang pertama, manajemennya itu kan kalau dilihat dari manajemennya, akuntansi itu lebih kepada sikap kedisiplinan, sikap keseriusan dan ketelitian terhadap ngerjain akuntansinya gitu. Yang itu sih perbedaannya. Lalu kalau arti akuntansi apa ya? Kalau arti akuntansi menurut dia sendiri ya itu sih ngebahas tentang keuangan dan suatu hal yang emang harus dikerjain itu harus teliti dan sungguh-sungguh aja sih. Arti akuntansi yang sesungguhnya itu ketika pengerjaannya emang harus sungguh-sungguh, teliti dan fokus aja sih. Sekarang seru nggak sih Kang masuk akuntansi itu? Seru nggak ya? 2 tahun ya kan? 2 tahun. Yang pertama sih 2 seru tahun. aja gini. Karena kan masuk akuntansi itu masuk SMK itu ketika kita masih pandemi gitu kan, pandemi dan masih belajar kurang lebih 1 tahun kita belajar di rumah. Kalau seru nggak seru ya pasti dianggap seru aja lah gitu kan. Mau gimana lagi kan? Karena kita masih pandemi ya diseru-seruin aja gitu kan. Salah satunya juga dari metode guru ketika belajarnya gitu kan. Seru atau nggak serunya faktornya juga ada dari metode guru belajarnya gitu kan. Kalau gurunya seru dari itunya ya pasti seru aja sih. Dan selama ini ada sudah 1 tahun lebih, alhamdulillah sih masih bisa bertahan. Harus bertahan. Ya berarti masih seru sih. Ya berarti seru sih, kalau disebut seru sih seru. Karena apa ya? Akuntansi ini semakin kita mendalami semakin mencekal diri kita sendiri sih, karena banyak tantangan juga sih. Yang pertama masih ngapain akun, terus selanjutnya kita masukin akun, terus ada debit kredit dan harus membalancekan semua itu kan, itu pasti seru banget. Iya. Itu sih. Itu ya Najwa, karena Najwa ini salah satu kan siswa akuntansi juga gitu. Ibu juga dulu sebelum kuliah ibu juga kan masuknya ke SMK. SMK Ibu. Jurusannya SMK-nya sama? Jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Akuntansi juga. Kalau dulu pas zaman ibu kelas 10 kan, sekarang mah kelas 10 ya, dulu Iya. masih kelas 1. Nah kelas 1 tuh kita belajar semuanya, semua mapel, semua jurusan. Ada jurusan perkantoran, ya OTKP sekarang mah, jurusan pemasaran, BDP, akuntansi kalau di SMK ibu tuh SMK 1 ya, di SMK 1. Jadi 3 jurusan. Nah, ibu belajar semuanya, semua mapel. Nah, pas kelas 2-nya atau kelas 11-nya baru kita pilih mau masuk kemana. Dulu ibu Jadi milih- nggak langsung dari kelas 1-nya ya Bu ya? Nggak langsung, ibu milihnya akuntansi. Kenapa? Pas mengerjakan tuh menyenangkan menurut ibu. Jadi mengerjakan dari mulai dokumen ya, Dokumen apa? menganalisis dokumen sampai buku besar, jurnal, sampai neraca lajur kan ya, sampai bikin laporan keuangan, itu menurut ibu menyenangkan. Jadi waktu tuh tidak terasa. Oke, putuskan untuk ke akuntansi. Jadi Akuntansi terus itu ya. menyenangkan dahulu gitu. Iya. Ternyata enak ya belajar akuntansi. Kalau yang disenangi Nah, pasti serunya terus di ya situ. ya. Iya. Makanya harus pilih yang disenangi Serunya di dulu aja. situ. Yang kita suka pasti Pasti Iya, ya. benar. Yang kita suka. Makanya pas kuliah juga akuntansi lagi. akuntansi. Salah satu. Berarti dari zaman SMK sampai saat ini akuntansi ya Bu ya? Akuntansi. Wah, alhamdulillah ya Bu. Jadi ilmunya tuh makin ini gitu ya Bu. Iya. Manfaat makin terasah juga Iya, kan ya. terasa. Bisa jadi salah satu contoh nih sampel untuk kita gitu. Yang masih SMP akuntansi nanti bisa jadi di kuliahnya akuntansi juga gitu. Sesuai passion aja sih Iya, ya. sesuai passion. Misalnya kita suka ke ini, ya kita jalanin gitu. Iya, Betul, betul. betul. Kalau di SMK kan selain bisa, ibu juga dulu niat masuk ke SMK pengen langsung kerja. Itu sih itu salah satu faktor kita tuh. Karena udahlah kerja aja gitu. Iya, pas kelas kan bisa berubah ya. Pas kelas 3 ibu berubah lagi, pengen kuliah aja. Ibu daftar PMDK, dulu mah PMDK, sekarang mah apa ya, SBM atau apa ya? SMK gitu kan Ibu. Iya. Nah, daftar kuliah keterima di jurusan akuntansi. Jadi kan bisa berubah kan ya. Niatnya kan sekolah di SMK kerja tapi bisa kuliah juga. Jadi kan itu pilihan nantinya. Betul. Kalian mau atau dua-duanya sekarang kan bisa ya? Kuliah sambil kerja. Bisa sekarang. Betul, mah. betul, betul. Misalkan kerjanya Senin sampai Jumat, kuliahnya Sabtu Minggu. Atau kelas karyawan ada kan ya, kelas karyawan. Iya, kelas karyawan. Sekarang kuliah di swasta juga bagus. Nggak harus ke negeri. Biasanya kalau di swasta tuh kuliahnya bisa ada kelas karyawan. Beda kalau di negeri jarang. Kalau negeri nggak ada ya, iya. betul jarang ya. Jarang ada. Kalau di swasta kita bisa misalkan kerja dari pagi sampai sore, malamnya kuliah. Seperti itu.
Itu mah pilihan nanti kalian ya. Lihat. Iya. Jadi kalau bisa 2 kenapa harus 1? Betul. Jadi kuliah sambil kerja disatuin aja gitu ya. Oke. Waduh. Nah, masih mengenai arti dari akuntansi nih, menurut Ibu sendiri gimana ya, Bu? Akuntansi, menurut Ibu pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu Iya. ya. Karena ibu guru gitu ya. Enggak, kan Ibu juga dulu kan Oh, iya, iya. Merasakan ya Jadi dari siswa awal juga ya, ya. Bu ya. merasakan seperti kalian mau masuk ke jurusan apa, ternyata Ibu lebih suka jurusan akuntansi. Mulai dari menghitung, sebenarnya unik akuntansi ini, kita menghitung uang bisa miliaran, bisa triliunan, tapi uangnya tidak ada ya. Tidak ada. Uangnya tidak ada, tapi yang kita pegang itu adalah dokumen-dokumen atau transaksi yang harus ada. Jadi menurut Ibu akuntansi itu unik dan menyenangkan kalau udah menghitung ya. Nah di kantor juga gitu sama. Jadi kadang kalau kita udah menghitung, udah mencatat atau pembukuan tentang akuntansinya itu waktu tuh nggak terasa. Jadi kerja juga bikin betah. Iya. Jadi ya ibu senang gitu ya, dari akuntansi ibu senang berhitung juga gitu. Tapi berhitungnya bukan berhitung kayak IPA. Ibu enggak terlalu ini kan, kalau IPA ada rumusnya ya. Iya. Rumus. Itu lebih ke rumus. Tapi kalau menghitung uang, Akuntansi. ada uangnya ya. Itu Kalau yang berbentuk uang masih suka ya, Bu. iya. Menurut ibu menyenangkan, membahagiakan lah gitu. Dulu, sekarang juga ya sama aja kan dengan mengajar akuntansi juga, kepengennya ya ibu tidak ini gitu, tidak lupa sama akuntansi. Ya lebih bermanfaat ya gitu. Iya. Ilmu yang ibu kejar gitu ya. Ilmu yang ibu ya dari SMK, dari kuliah gitu, belajar akuntansi. Terbayar kan jadi. Betul, termanfaatkan lah. Ya, betul. Mengenai akuntansi yang tadi kan ada menghitung ya Bu ya. Iya. Aku mau nanya ke Kang Deli nih, selain menghitung belajar apa aja sih Kang di akuntansi ini? Saya menghitungnya. Karena akuntansi keuangan pasti apa ya, basicnya menghitung. Iya. Tapi kalau dari itu ada ini apa namanya tuh, menghafal tentang akun. Karena akuntansi itu ya cuman tambah kurang aja gitu. Tambah kurang gitu kan, nggak ada kali bagi, itu pun ada tapi jarang gitu kan. Tapi yang apa ya, basic awal itu tambah kurang aja. Kalaupun apa ya, itu kan gampang tambah kurang. Tapi yang paling susahnya itu sih ngapain tentang akunnya yang apa ya, saking banyaknya gitu kan, jadi sulit. Kayak kan akun itu ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu kan, jadi kita harus bisa menguasai bahasa Indonesia terus bahasa Inggrisnya juga. Terus dan itu nggak 1-2 gitu kan, ada beratus-ratus akun itu kan yang harus kita hafal. Itu sih selain kesulitan menghafal apa tentang kekurangan tambah kali bagi, itu menghafal akunnya itu sih, akun. Sebenarnya logika juga. Logika, ya. betul, Ada logika digunain. juga di situ. Iya, Jadi manja. kalau ada transaksi, nah ini mau masuk Ini ke maksudnya akun kemana mana, nih? gitu. Ya. Jadi kita Itu harus tuh yang main logika main juga. logika, betul. Selain menghitung, Selain tambah menghitung. kurang tadi. Ya. logika harus Jadi digunain sih. biasanya di jurnal kan ya. Iya. Gitu. Kalau jurnal salah, kesannya salah. Gitu. Akuntansi itu betul ya Bu. Kalau pertamanya salah ya kesannya masih salah, Iya. karena penyesuaian itu ya Bu. Jadi ada kata-kata tidak balance. Nah, Iya, ada kata-kata tidak balance. Kalau tidak balance bisa di neraca nih. Kalau tidak balance, nah itu 100 aja, misalkan 100 perak aja ya, itu kita tidak balance, nah itu teh harus dicari. Iya. dari Ya, awal lagi iya. itu teh dicek Lagi. Betul. Tapi kalau menurut gue itu menyenangkan gitu. Iya. Menyenangkan tuh terhadap pelajaran. Kalau kita sedang kerja di kantor, kalau salah satu angka pasti dimarahin sama bosnya. Paling kerja lembur. Ulang lagi deh Bu. Betul. Itu sih kesenangan akuntansi. TKP kan biasanya surat menyurat gitu ya. Ini akuntansi lebih ke paling menghitung, bikin jurnal gitu ya. Iya. Paling Menyesuaikan. Keuangan gitu. Nah, masih di jurusan akuntansi nih. Apa aja sih Bu yang dipelajari dalam jurusan akuntansi itu? Yang Mata dipelajari di Mata pelajaran. jurusan akuntansi dulu tuh 2017 masih akuntansi dan keuangan. Ya. Ininya apa, keahliannya. Jadi kita belajar akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan jasa, dagang, manufaktur, kemudian ada pajak juga ya, ada perbankan juga. Kita belajar juga dasar-dasarnya. Nah sekarang mulai udah 2 tahun gitu ya kalau nggak salah, 2 tahun kurang lebih 2 tahun berubah menjadi akuntansi
dan keuangan lembaga. Oh, ada lembaga Iya, ya. ada lembaganya. Lembaga. Kenapa ada lembaganya? Ditambahkanlah mapel praktikum akuntansi keuangan pemerintah ya. Iya. Ada pemerintahnya. Jadi kita selain belajar akuntansi perusahaan jasa, dagang, manufaktur, ada pelajaran akuntansi pemerintahnya. Jadi kita belajar juga akuntansi pemerintahnya. Jadi bagi kalian yang pengen misalkan, saya pengen di instansi pemerintah nih, tapi bagian accountingnya, bagian akuntansinya itu bisa masuk. Gitu. Seperti itu. Itulah mapel-mapel yang ada di Akuntansi. Ini Bu, mengenai skill nih. Skill apa sih Bu yang harus dimiliki oleh seorang akuntansi gitu, akuntan gitu? Skill yang harus dimiliki akuntansi ya. Salah satunya diharuskan bisa membuat laporan keuangan. Membuat dan menyusun laporan keuangan. Itu skill yang paling utama. Syarat utama. Kalau yang Islam itu rukun ini. Kita juga kan nanti kalau mau melamar pekerjaan kan ya, salah satunya bisa menyusun laporan keuangan. Betul. Dari menyusun itu kan banyak prosesnya kan ya, dari dokumen, kemudian ke jurnal, buku besar, sampai ke laporan keuangan, itu kan ada proses-prosesnya. Jadi harus bisa menyusun dan membuat laporan keuangan. Baik perusahaan jasa, dagang, manufaktur, sama pemerintah, sama aja itunya laporan keuangannya, cuman beda dari transaksinya paling. Jadi untuk ini mulai belajar ya, ini untuk kelas 10 barangkali atau kelas 11 juga ya. Iya. Anak ini. Oke, selanjutnya. Nah, buat Kang Deli nih, rencananya setelah lulus sekolah itu kerja apa kuliah nih? Kerja atau kuliah ya pertanyaan. Heeh. Kalau kita lihat flashback dari pengalaman Bu Devi tadi kan, ketika Bu Devi kelas 10 berpikir, udahlah kerja aja gitu kan. Iya. Tapi ketika di kelas 12, Bu Devi berpikir untuk kuliah, masih fleksibel, masih apa ya, masih labil gitu kan pemikiran-pemikirannya. Tapi kalau dari sendiri belum bisa memastikan bahwa dari itu harus kuliah lah, harus kerja lah dan sebagainya. Tapi karena apa ya, walaupun hal itu emang harus dipastikan sekarang, tapi harus ada waktu untuk untuk Deli memikirkan secara fix kalau dia terus gini-gininya enggak gitu. Tapi kalau Deli mah berpikirnya tuh ya gimana nantilah gitu kan. Kalau masalah kuliah ya, kalaupun kuliah ada rezekinya ya mungkin nanti Deli ada niatin kuliah gitu kan. Kalau ada rezekinya, tapi kalaupun memang ditakdirkan untuk langsung kerja ya udah langsung kerja aja. Jadi masih fleksibel sih berpikirnya juga gitu. Belum dipastiin Deli mau lulus SMK langsung kuliah harus kuliah ataupun caranya harus kuliah gitu, enggak gitu. Baik Kang, tadi kan sudah ngomong-ngomong soal kuliah nih, jurusan kuliah gitu. Nah, Kang minatnya kemana sih kalau misalnya kuliah nanti gitu? Kuliah. Yang pertama sih kalau kuliah tadi ya ada potensi karena potensi dia juga sama SMK ini kan berlawanan arah, itu bukan berlawanan sih, cuman sedikit berbeda gitu ya. Karena potensi Deli kan yang Deli rasain potensi Deli itu di public speaking, yang mana kalau di public speaking nanti kalau kuliahnya bisa masuk ke komunikasi kan ya, komunikasi. Nah, kalau sesuai jurusan sekarang di DMS Kencana, paling nanti masuknya ke ekonomi sih, jurusan ekonomi. Jadi SMK ini bebas harus kuliah dan juga kerja ya Bu ya. Itu sih Bisa enaknya kuliah. SMK itu bisa bisa milih gitu kan, bisa milih kuliah atau kerja. Jadi kalau untuk kerja kita udah siap. Kerja, siap Iya. kuliah. Kuliah juga ya. Udah punya ilmunya gitu ya Bu. Juga gitu. ilmunya. Karena cuman kalau nggak salah kalau kuliah itu kan kalau mata pelajaran akuntansi kalau di mata kuliah masih sama, cuman kayak ngematengin lagi. Kalaupun ada beberapa mata pelajaran yang baru di kuliah hanya 1-2, tapi kalaupun secara keseluruhan paling sama kayak di SMK sih, cuman kayak ngasah-ngasah lagi aja sih. Itu sih. Ada kan? Mengenai kerja nih Bu, prospeknya apa aja sih yang cocok buat jurusan yang lulusan akuntansi ini? Oke, prospek kerja jurusan akuntansi luas. Banyak kita mau masuk ke misalkan perusahaan jasa, itu karena kita belajar juga ya, belajar tentang akuntansi keuangan jasa. Nah, kita bisa masuk ke perusahaan jasa atau mungkin bisa masuk ke perusahaan dagang, manufaktur, itu kan berarti ke swastanya. Kita juga bisa masuk ke perusahaan BUMN. Itu kan pasti ada keuangannya kan ya? Iya. Nah, atau mau ke instansi juga. Nah, itu juga
pasti setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan instansi itu membutuhkan laporan keuangan atau membutuhkan bagian keuangan dan accounting. Jadi kita bisa masuk ke semua lini, ke semua lini perusahaan gitu. Jadi prospeknya luas dan masa depannya juga insya Allah lah lebih cerah ya. Semoga kita bisa ikhtiar dan berusaha gitu ya. Iya, betul. Oke. Langsung aja mungkin ke pesan dan kesannya karena kita sudah berapa menit nih ngobrol ya udah kerasa. Oke, pesan dan kesan Ibu barangkali menjadi guru itu seperti apa sih Bu? Oke, menjadi guru mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pesan saja. Nah, untuk kalian siswa-siswi SMK Kencana khususnya, punyalah cita-cita gitu. Meskipun cita-citanya nanti berubah di waktu mungkin waktu yang lain kalian berubah lagi, pengen menjadi ini, pengen menjadi itu, tapi punyalah cita-cita dari sekarang. Jika kalian punya cita-cita dari sekarang, pasti kalian ingin meraihnya. Bagaimanapun caranya, pengen itu bisa terjadi gitu. Jadi ada usaha, ada pengejaran gitu. Kita pengen jadi ini, kayak misalnya udah dari SMK ini, saya pengen kuliah di UPI. Nah, apa yang harus dilakukan? Masih ada pengorbanan aja gitu. Iya, jadi ada perjuangannya gitu. Jadi kayak ibu juga kan dulu pengen ke SMK, pengen kerja gitu. Jadi kan ibu masuknya ke SMK-nya. Terus pengen kuliah, jadi kuliahnya pengen ke UPI. Udah ibu berjuang. Ibu pengen kuliah di UPI kayak ini kan ngelihat di nilai rapot ya. Kalau SNMPTN yang kayak gitu. Nah, nilai rapot ibu ada di bawah standar. Jadi apa yang harus ibu lakukan nih biar nilainya tuh standar dari UPI-nya, kan ada standarnya dari UPI. Nah, ibu kejar gurunya. Ibu minta remedial biar si nilai di rapot tuh berubah. Jadi kan kalau kita punya cita-cita, ada yang harus diperjuangkan. Usaha ya Bu. Iya, ada usaha, meskipun itu nanti berubah lagi ya cita-citanya. Tapi setidaknya hari ini kita harus punya cita-cita biar nantinya ke depannya punya sesuatu yang kita kejar. Luar biasa sekali ya. Oke, Barangkali buat Kang Deli ada kesan-kesannya. Karena Kang Deli masih siswa mungkin ya, siswa paling kalau pesannya untuk diri sendiri dan teman-teman yang lain ataupun adik kelas yang lain, kalaupun sejurusan yang sama, paling dari segi belajarnya diseriuskan lagi, diteritakan lagi, dan lebih semangatkan lagi, karena akuntansi ini kan emang semakin kita mendalami semakin bisa disebut semakin rumit gitu ya. Makanya kalaupun motivasi kita kurang dan sebagainya, pasti kita akan mudah menyerah, ya udahlah nggak usah dikerjain gitu. Takutnya ada perasaan seperti itu. Makanya yang pertama sih harus ditingkatkan lagi tuh motivasi yang tinggi untuk bisa belajar, lalu motivasi yang tinggi untuk bisa meraih cita-cita yang tadi kata ibu. Karena kalau ada satu hal yang kita inginkan, pasti ada suatu hal yang harus kita perjuangkan gitu kan. Itu sih. Terutama yang PKL saat ini harus tetap semangat ya. Iya, karena betul, yang PKL harus tetap semangat. Semangat PKL. Jadi nanti di sekolah kita belajar, nanti pas dunia kerja juga kita belajar lagi. Tidak ada berhentinya ya Bu buat belajar mah ya Bu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Belajar. Nah, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih buat kedua narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya. Saya Najwa Ainur Sabila selaku host 1, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Sabrina Oktaviana selaku host 2, apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Bu Devi, Kang Deli sudah menyempatkan. Next time diundang lagi ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. See you to podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.